Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di program Talkshow Kampus Merdeka. Saya Rangga Almahendra, dosen UGM dari tim Kampus Merdeka, dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu terkait dengan program MSIB MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Dan kita melihat bahwa program ini bukan hanya menjadi kebijakan dari Kemdikbudristekdikti, tapi juga telah menjadi gerakan yang telah diikuti lebih dari 1 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya itu, sampai tanggal 15 Maret 2024 kemarin, kita sudah mencatatkan lebih dari 250.000 mahasiswa telah mendaftar program ini. Dan tentu saja kita hari ini kedatangan tamu istimewa untuk membahas program MSIB MBKM. Telah hadir bersama kita Ibu Direktur Belmawa, Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardani. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, dan juga telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Dr. Insinyur Yunus Triyonggo. Betul ya Pak ya? Benar sekali Mas Iya. Rangga. Bapak ini kebetulan dari practitioner HR di perusahaan terkemuka dan tergabung juga di dalam Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih Iya, kesempatannya. senang sekali Pak bisa bergabung dengan Bapak di sini. Baik, Mas Rangga, terima kasih. Ya, jadi rekan-rekan semua, hari ini kita akan membedah program MSIB dan terutama program MBKM. Nah, mungkin kita perlu bertanya nih kepada Prof. Suning selaku dari Direktur Belmawa, direktorat yang menangani program MBKM ini, mungkin boleh dijelaskan Bu, apa sih yang dihadapi oleh perguruan tinggi sekarang sehingga kenapa Belmawa perlu melahirkan program MBKM Bu? Ya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tentunya kita ingin memberikan kesempatan mahasiswa sebagai agen perubahan bisa berkontribusi tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi memikirkan kontribusi-kontribusi atas penyelesaian permasalahan baik di desa, kemudian kalau yang kaitannya dengan magang ini berarti ikut berbaur dengan praktisi-praktisi perusahaan-perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa mereka kerjakan bersama. Dan ada hal yang penting juga di dalam program khususnya MSIB ini sebetulnya salah satu misi terbesarnya adalah kaitannya dengan memberikan mahasiswa meningkatkan potensi mahasiswa untuk meningkatkan kemandirian belajarnya. Ada studi independen di situ dengan mempunyai bekal kemandirian belajar yang tinggi. Itu adalah salah satu alat untuk mahasiswa bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada sekarang yang sangat cepat ini. Yes, dan Ibu tadi menyampaikan sebagai agent of change ya, agen perubahan begitu ya Bu ya. Memang ada masalah apa Bu di dalam dunia pendidikan tinggi saat ini ya yang Ibu rasakan sebelum ada MBKM ini ya Bu ya? Ya, satu, yaitu terkait dengan permasalahan bangsa kita yang sangat besar. Dan kita punya potensi generasi muda ini pada posisi populasi yang besar sekarang ini. Maka harus ada kontribusi, saling kontribusi antara pendidikan dengan pemerintah dan juga industri. Dengan saling berkolaborasi tersebut, maka permasalahan-permasalahan mahasiswa-mahasiswa ikut berkontribusi di dalam penyelesaian permasalahannya. Dan ada hal penting, kita sedang menyiapkan generasi emas 2045. Ya. Jadi ini bagian dari yang namanya mungkin problem posing education ya, melibatkan mahasiswa untuk ikut memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, ini sangat luar biasa sekali program ini, dan tentu saja kita juga tahu bahwa di kebijakan Merdeka Belajar ini kampus itu wajib memfasilitasi mahasiswa untuk punya aktivitas di luar kampus. Nah, boleh dijelaskan Bu, filosofinya apa sih kenapa mahasiswa harus berkegiatan di luar kampus ini Bu? Ya, salah satu yang ada sekarang itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, sebetulnya sudah agak lama ya, bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Filosofi itu terus kita lihat, dan ada hal yang sekarang ini kita rasakan, gap yang sangat besar antara yang dibutuhkan dengan industri terhadap
pekerja-pekerjanya atau sumber daya manusianya dan lulusannya. Ini semakin besar, semakin lebar. Maka kita akan menyempitkannya seperti apa? Menyempitkannya yaitu dengan cara mereka berbaur. Kan? Karena nanti mahasiswa juga ikut terangkat seperti itu dengan kemajuan-kemajuan yang ada sekarang. Dan hal ini seperti tadi disampaikan oleh Mas Rangga bahwa ini sebagai sebuah gerakan dan ini di dalam kebijakan Kemendikbudristek sudah diatur di dalam Permendikbudristek dari mulai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan sekarang kita punya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Ya, baru ya Bu ya, kemarin ya. Hak belajar mahasiswa di luar prodi dan di luar kampusnya, memberikan kompetensi tambahan yang tidak didapatkan di dalam kelas. Ya. Saya pernah dengar juga itu Bu, filosofi dari Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi bukan cuma ngerti, ngerosot, tapi juga ngelakoni ya Bu ya. Ya artinya apa? Sekarang kita juga ingin mengajak mahasiswa untuk belajar dari masyarakat ya Bu ya. Jadi bukan mereka hadir untuk mengajari masyarakat, tapi mereka juga belajar dari masyarakat bersama dengan masyarakat. Luar biasa program ini. Baik, dan tentu saja di salah satu program MBKM kita tahu ada banyak sekali program yang dikelola oleh Belmawa. Salah satunya adalah MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat. Ini salah satu program andalan, program flagship dari program MBKM ini yang kalau kita lihat pendaftarnya juga paling banyak. Jadi sampai kemarin kita mencatat lebih dari 164.000 pendaftar mahasiswa mengikuti program ini dan akhirnya hanya terpilih sekitar 64.000 mahasiswa saja yang akhirnya bisa mengikuti magang di seluruh Indonesia. Nah, kita punya sedikit video pendek nih untuk sedikit menggambarkan terkait dengan program MSIB ini. Mari kita saksikan bersama. Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini dan mengambil alih masa depan kami. Ini adalah MSIB. Ternyata menarik ya programnya ya Bu ya. Saya jadi pengen jadi mahasiswa lagi nih Bu. pengen banget ini. Ya, dan tentu saja program MSIB ini sangat terbantu sekali dengan keberadaan adanya mitra dari perusahaan. Karena salah satu yang membedakan program MSIB ini dengan program magang yang lain, karena kita mengkurasi mitra itu hanya perusahaan-perusahaan yang kredibel dan bereputasi. Dan kebetulan telah hadir di sini Pak Yunus ya, dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten nih Pak. Yang mungkin sebelum kita bercerita tentang program magangnya, boleh nggak Pak Bapak memperkenalkan diri dan cerita nih tentang aktivitas di GNIK itu apa sih Pak? Baik Mas Rangga, jadi GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten itu adalah suatu platform terbuka untuk siapa saja ya, dari pemerintah, non-pemerintah, dan kita berasaskan nirlaba dan volunteerism. Dan ini didirikan oleh para senior HR practitioner di Indonesia. Dan kita sudah mulai sejak Februari tahun 2018 sampai sekarang. Kita melakukan apapun yang bermuara kepada peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Kita sekarang sudah mulai mengembangkan dan amazingly kita juga kaget ya. Karena ternyata ini disambut dengan sangat gegap gempita oleh para HR practitioner di seluruh Indonesia.
Jadi mereka ternyata memang merasa bahwa tidak cukup ya hanya perform di perusahaan tempat mereka bekerja. Kalau itu memang sudah tugasnya ya. Tapi bagaimana do something for nation, membantu siapapun yang termasuk pemerintah, non-pemerintah yang punya passion yang sama untuk mengembangkan SDM, kompetensi ASEAN Indonesia itu untuk berkolaborasi. Saat ini kita sudah memiliki 44 area director di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke. Dan mereka juga para volunteer-volunteer semua. Dan di setiap area itu mereka mengembangkan ekosistem, melibatkan semua stakeholders di sana untuk bagaimana mengedepankan peningkatan kompetensi SDM. Itu sekelumit tentang GNIKA. Ya, dan GNIKA juga menjadi salah satu mitra magang ya Pak ya, karena saya dengar ada 32 perusahaan di bawah GNIKA yang menerima mahasiswa yang ikut program MSIB, betul ya Pak ya? Betul Mas Rangga, jadi kita mengkoordinir 32 perusahaan dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ini Budir kita bisa menampung 162 mahasiswa dari 32 perusahaan itu, dan kami Bu Prof Suning kita juga menambahkan kita berikan pembekalan soft skill sebelum mereka masuk ke perusahaan yang mereka pilih. Dan selama program pemagangan itu kita juga sediakan mentoring non technical. Jadi bagaimana mempresentasikan yang baik, ya, bagaimana membuat project charter yang baik, dan bagaimana mengedepankan priority ya di dalam proyek itu, dan bagaimana merelate dengan interest dari perusahaan tempat mereka magang. Sehingga semua peserta magang di bawah umbrella GNIKA ini wajib kudu hukumnya di akhir wajib kudu baru ini baru ya di akhir proyek itu dia harus present something yang inovatif, something yang ada novelty, ada kebaruan, dan harus confirm ya by mentor di perusahaan itu bahwa ini memang applicable untuk perusahaan itu. Oke. Jadi ini yang membedakan ya magang di GNIKA dengan yang lain mungkin ya Pak ya? Yes, kami ingin membedakan ini Prof Suning. Jadi hasil dari kami itu harus berbeda dengan mitra yang lain. Dan itulah competition yang kita harus terus bangun. Ya cuma menarik nih Pak, Bapak kan sebagai HR practitioner ya, dan tentu saja juga sudah bisa mulai membedakan perbedaan mahasiswa yang pernah magang dan belum pernah magang nih ketika bekerja ya. Apa tuh Pak bedanya Pak? Jadi begini, tadi Prof Suning sudah menyampaikan bahwa MSIB, ya, Magang Studi Independen Bersertifikat ini adalah program flagship dari MBKM. Dan itu adalah bagian kalau dalam kamus kami sebagai practitioner itu adalah experiential learning. Jadi kita itu selalu kalau diajarin sesuatu kan, wah diajarin begini kita menghafal atau mengingat di tes gitu kan, pre-post test gitu kan. Wah kalau ini meningkat berarti berhasil, tapi itu hanya knowledge, unfortunately ya. Knowledge itu nggak ada gunanya kalau kita nggak convert menjadi skill. Ya, betul. Nah skill itu mengconvert menjadi skill itulah dibutuhkan experiential learning, ditunjang dengan coaching dan mentoring, sehingga dia bisa merubah ideation menjadi impact. Ya, betul. Kalau kita memiliki lulusan perguruan tinggi yang punya bekal dan mindset seperti itu, maka Indonesia ini akan mencapai Indonesia yang maju lebih cepat lagi. Betul. Jadi experiential learning ya menjadi kata kunci kita. Jadi ilmu itu penting, tapi tentu saja buahnya ilmu adalah amal ya Pak ya. Bagaimana? Wah, kalau ini pas bulan puasa ya. Agak sedikit. Ya benar, agak religius sedikit ya. Ya, tapi tentu saja menarik sekali Pak. Karena selama ini kan memang kalau dunia perguruan tinggi ya kita hanya fokus ya Bu untuk membangun karakter, membangun kompetensi. Dan kita lupa satu lagi nih, yaitu kontribusi kita ya, dunia kampus kepada masyarakat. Dan ini yang disampaikan Bapak tadi, dengan mahasiswa diajak berkontribusi, mereka akan jadi punya pembelajaran yang lebih baik begitu ya Pak ya. Benar sekali. Lebih berdampak gitu ya untuk masyarakat. Ya, kalau untuk mitra sendiri Pak. Jadi kita tahu kan sekarang juga banyak di antara mitra ini yang masih ragu-ragu nih Pak. Karena sebagian itu mungkin menganggap dengan kedatangan anak magang itu jadi semacam beban tambahan gitu ya. Nah kalau menurut Bapak dari perspektif mitra sendiri, apa sih Pak manfaat program magang seperti MSIB ini? Iya, selain saya di GNIKA sebagai Ketua Steering Committee, saya juga HRG Director di PT Brisuntar Indonesia, yang juga menerima magang nih, Prof. Ini sudah kalau kami batch ke-5 karena ini, dan kita menerima rata-rata 10 sampai 15 mahasiswa. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira apa sih, bermanfaat nggak sih MSIB ini buat mitra gitu kan? Saya dari practitioner melihatnya ini adalah kesempatan kita untuk membangun talent pipelining strategy.
Kita tuh sering mengadakan program manajemen training 1 tahun. Bayangkan tuh Mas Rangga, biayanya kan gede loh, Iya, manajemen training itu. iya, iya, Coaching-nya, mentoring-nya, gaji iya, daripada peserta manajemen iya, training. Hanya untuk satu hal, iya. untuk melihat apakah kandidat itu culturally fit nggak sama perusahaan kita. Dengan magang ini, yang diberikan dana pembiayaan dari kementerian, ya kan, diberikan kesempatan, diberikan semacam bimbingan teknis Iya, melaksanakannya, menyusun kurikulumnya dan sebagainya. Kita punya waktu sekitar 4,5 sampai 5 bulan untuk melihat. Jadi menurut saya, bagi seorang HR practitioner dimanapun, di perusahaan manapun, harus melihatnya ini sebagai peluang untuk membangun talent pipeline strategi. iya, Dan itu akan menjadi cost-nya bisa diturunkan, sehingga bisa win-win. Dan iya, kita mendapatkan lulusan perguruan tinggi yang employability-nya meningkat. Jadi pihak swasta juga nggak repot-repot lagi milih-milih, karena available in the market ya, iya. dan semua levelnya sama. Jadi kita justru akan memilih the best among the Iya, best. Gitu, iya, kira-kira iya, gitu. iya. Dan ada satu data yang menarik Pak. Jadi kemarin dari tim Kampus Merdeka juga melaksanakan survei ke seluruh mitra ya Pak yang tergabung dalam program MSIB ini. Dan ternyata Bu, program MSIB ini bisa menggantikan 4,3 bulan program MT tadi yang disampaikan Bapak itu. Betul. Artinya ini sangat membantu sekali ya Pak bagi perusahaan ya. Jadi tentu saja mahasiswa yang ikut magang MSIB mereka jauh lebih siap nih Pak ya untuk nanti langsung bekerja Bekerja. gitu ya, Betul. gitu ya. Baik, menarik sekali. Kembali ke Bu Suning, Iya. karena tadi Pak Dr. Yunus menyampaikan terkait dengan experiential learning nih Bu ya. Nah mungkin kaitannya dengan ini Bu, dunia pendidikan tinggi sekarang kan sekarang juga sudah mulai merasakan pentingnya experiential learning itu nih Bu. Nah terutama bagi talenta muda nih Bu, bagi mahasiswa gitu ya. Seberapa penting sih Bu sekarang postur experiential learning di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini Bu? Ya, sangat penting ya, dan dengan alokasi 3 semester dari 8 semester program sarjana, kalau kita manfaatkan secara maksimal ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Yunus bahwa tingkat atau employability dari perguruan tinggi itu akan meningkat. Jadi mahasiswa masa tunggunya tidak terlalu lama untuk mencari pekerjaan, malah mungkin sebelum lulus pun sudah dikontrak ini dengan experiential learning yang mahasiswa dapatkan, karena pasti perusahaan kan mencari orang-orang yang punya pengalaman tidak hanya belajar di kelas saja, tetapi pengalaman dia berinteraksi, pengalaman dia berkontribusi dan seterusnya. Dan tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Yunus bahwa dengan kita belajar sambil merasakan, tentu kan jadi ada internalisasi ke dalam tadi peningkatan dari knowledge ke skill menjadi karakter seperti itu. Iya, baik. Yang dicari justru sekarang betul seperti itu. Iya. Jadi tadi memang program ini bisa mempercepat masa tunggu tadi ya Bu ya, supaya mahasiswa langsung bisa bekerja ya. Dan bukan cuma itu, karena banyak di antara mitra MSIB itu yang juga memberikan istilahnya golden ticket gitu Pak. Jadi langsung kesempatan karpet merah bagi mahasiswa yang magang di situ untuk langsung bekerja di perusahaan. Tentu saja ini suatu hal yang ada dampak ekonomi juga ya Pak yang bisa kita rasakan ya, dan itu sangat menarik sekali. Baik, tadi kembali ke Pak Yunus, karena Bu Suning tadi juga sebelumnya sempat menyinggung terkait dengan skill gap ini Pak ya. Nah kalau saya boleh tahu Pak, apa sebetulnya sekarang ini skill yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja yang mungkin belum cukup dibekali nih di kampus saat ini Pak? Ya, kalau kita bicara skill selalu kan kita dikotomikan antara technical skill sama soft competencies atau soft skill. Nah, kalau kompetensi technical ya atau technical competencies itu kita udah believe lah. Semua perguruan tinggi pasti berusaha untuk mencetak lulusan yang sebaik mungkin dalam hal itu. Nah, sedangkan kalau kita juga believe bahwa di perusahaan itu technical skill itu bisa dibangun along the way gitu loh. Jadi nggak usah khawatir harus mencari lulusan yang secara technical itu ready pada saat lulus dan direkrut. It's impossible ya. Karena perusahaan pun teknologinya juga berubah cepat. Jadi yang penting mindset dan soft competencies itu yang harus dimiliki oleh setiap lulusan dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Apa itu misalnya? 1, agility ya kan. Jangan
orang yang kurang agile, kurang lincah, kurang mau belajar, curiosity-nya rendah, keingintahuannya juga harus tinggi, Ya, ya kan? ya, Punya adaptability, masuk ke perusahaan baru, lingkungan baru juga tetap cepat adapt, belajar culture-nya, belajar bagaimana berkomunikasi dengan para senior di situ, belajar. Itu adaptability. Ya. Dan yang Ya. paling penting ya growth mindset. Growth mindset itu adalah soft competency yang mendorong setiap orang itu untuk terus belajar. Ya. Ya, tidak fixed mindset, tapi dia terus mencari hal yang baru. Dan dengan kemampuan itu saya yakin setiap lulusan itu nanti akan bisa along the way itu belajar di perusahaan. Dan masing-masing perusahaan, jangan lupa nih Mas Rangga, itu punya culture masing-masing masalahnya. Jadi memang harus belajar cepat, ngikutin culture-nya, kemudian dia harus contribute. Suatu ketika harus contribute. Jangan dalam posisi terus bertanya terus, ya kan. Bertanya awal-awal aja nggak apa-apa, tapi setelah itu dia harus bertanya yang berbeda. Bertanya yang lebih ke memverifikasi, terus naik kelas lagi bertanya ngetes bosnya gitu kalau bisa. Jadi kalau udah sampai ngetes bosnya, baru dia calon direktur perusahaan itu ya, gitu. Jadi melatih critical thinking juga ya, Pak, critical ya? thinking, problem Iya, solving, complex betul. problem solving, Problem punya design solving. thinking yang keren. Betul ya, dan tentu saja juga kolaborasi dan komunikasi serta kerjasama Pak ya, teamwork ya mungkin yang juga mungkin bisa dirasakan lewat program magang ini Pak. Benar sekali. Ya, sangat menarik sekali dan mungkin ada satu juga nih yang masih menjadi pertanyaan buat kita semua ya, terutama buat kampus ya, prodi. Kenapa sih kampus atau prodi ini juga perlu mendorong mahasiswa untuk ikut program magang nih? Dan tentu saja Bu Suning nanti yang bisa menjawab ini ya. Cuma tentu saja kalau boleh Bu, ini buat pancingan aja untuk kita nanti bisa lanjutkan ini di part kedua. Jadi kalau yang mau tahu jawabannya ya, kira-kira benefitnya apa sih untuk prodi? Jangan lupa untuk bergabung di part kedua Talkshow Kampus Merdeka.